Kami bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang terakreditasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Metode resitasi. Mari kita saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode resitasi. Metode resitasi adalah metode bentuk penugasan yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam jangka waktu tertentu dan di luar sekolah, yang nantinya hasil dari penugasan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang keaktifan belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. Nah, menurut Derajat tahun 2011, resitasi merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada penugasan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan atau keterampilan tertentu. Karakteristik metode resitasi. Darajat 2001 menyatakan bahwa metode pemberian tugas adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada pemberian tugas oleh guru kepada peserta didik untuk menyelesaikan keterampilan kecakapan tertentu. Dalam pelaksanaannya, peserta didik tidak hanya dapat menyelesaikan tugas di rumah saja, melainkan di perpustakaan, laboratorium, dan ruang-ruang praktikum dan lain sebagainya. Fungsi dari metode resitasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi dari penugasan individu, dan yang kedua adalah fungsi dari penugasan kelompok. Pada penugasan individu lebih mendorong kepada pembinaan afektif, kognitif, serta psikomotor peserta didik secara individu. Sementara fungsi dari penugasan kelompok yaitu lebih mendorong agar siswa dapat bekerja sama serta mengkoordinasi hasil daripada usaha penyelesaiannya. Tujuan metode resitasi menurut Zamarah dan Zain 2010, dengan menggunakan metode resitasi, siswa dapat lebih aktif belajar, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kelompok. Hal ini dikarenakan metode ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengkoreksi dan membandingkan pekerjaannya dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari metode resitasi. Nah, menurut Zamarah dan Zain, metode resitasi itu mempunyai 3 langkah. Yang pertama ada fase pemberian tugas, yang kedua ada fase pelaksanaan tugas, dan yang ketiga ada fase pertanggungjawaban. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan satu persatu dari fase yang telah dikemukakan oleh Zamarah dan Zain 2010. Yang pertama kita masuk dulu ke fase pemberian tugas. Nah, di dalam fase ini dijelaskan ada 3 langkah lagi. Nah, yang pertama itu kita memberikan tugas kepada siswa harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, yang kedua itu harus ada kita memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan kita memberikan tugas yang belum kita ajarkan sudah diberikan kepada siswa. Jangan hindarilah hal seperti itu, yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Nah, yang ketiga itu dalam fase pemberian tugas itu harus disesuaikan dengan waktu. Nah, waktunya itu jangan terlalu cepat karena bisa mengakibatkan siswa tidak memahami apa sih yang dikerjakan di dalam penugasan tersebut. Dan juga jangan terlalu panjang waktunya karena mengakibatkan siswa dapat berleha-leha dalam mengerjakan tugas tersebut. Itu adalah fase dari pemberian tugas. Nah, kita masuk ke dalam fase yang kedua, itu adalah fase pelaksanaan tugas. Nah, di dalam fase ini pun ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, kita itu harus bisa memberikan bimbingan atau dorongan kepada siswa agar siswa mau mengerjakan tugas, dan bila ada kesulitan langsung ditanyakan kepada pembimbing ataupun yang menjadi guru di saat melaksanakan tugas tersebut. Nah, yang kedua itu harus adanya si siswa itu tidak boleh dikerjakan oleh kakaknya ataupun orang tuanya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan oleh siswanya tersendiri, karena kita itu maksud dari pemberian tugas itu agar siswa lebih memahami. Jika dikerjakan oleh orang tua atau kakak yang ada di rumah, ya siswa kemungkinan tidak memahami adanya tugas tersebut. Nah, yang ketiga atau langkah terakhir dari pelaksanaan tugas, ketika siswa telah mengerjakan tugas, siswa telah memahami
memahami tugas yang diberikan, lalu dicatat dengan baik dan secara sistematis di langkah yang ketiga, pelaksanaan tugas. Nah, yang langkah ketiga itu adalah fase pertanggungjawaban dari tugas. Nah, sama langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu kita harus melaksanakan sebuah pelaksanaan tugas itu secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi di fase ini tuh siswa diajak atau siswa berpikir kritis untuk bisa dipertanggungjawabkan tugasnya. Nah, ketika siswa dalam pelaksanaan tugas dikerjakan oleh orang tua atau orang yang ada di rumah, maka di dalam fase ini siswa kemungkinan tidak mungkin bisa menjelaskan baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang kedua itu harus adanya tanya jawab ataupun diskusi. Jadi siswa tuh bisa, oh ini tugas ini misalkan tanya jawabnya seperti ini, jadi siswa tuh bisa menjelaskan lagi. Nah, tanya jawabnya itu atau diskusinya bisa dari guru ataupun dari siswanya sendiri. Nah, yang ketiga itu adanya penilaian dari guru. Nah, setelah siswa diberikan tugas, setelah tugasnya sudah sistematis dengan baik, harus adanya penilaian agar siswa tuh mengerti dan salah benarnya itu di mana. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi dari metode resitasi.